Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kuliah daring di pagi hari ini saya akan memberikan materi untuk mata kuliah KB dengan bahan kajian pelayanan keluarga berencana pasca keguguran atau biasa dengan singkatan lazimnya adalah KBPK ya. Jadi untuk urgensi bahan kajian pada pagi hari ini adalah yang pertama adanya isu strategis kesehatan reproduksi yang perlu diperhatikan saat ini, yaitu tentang angka kematian ibu dan bayi yang harus diturunkan sehingga bisa meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Nah, adapun faktor yang memberikan dampak terhadap peningkatan angka kematian ibu, yaitu salah satu resikonya yaitu 4 terlalu. Nah, teman-teman sudah pernah dengar belum nih 4 terlalu itu apa aja? T yang pertama itu yang adalah terlalu muda melahirkan di bawah 21 tahun. Kemudian T yang kedua adalah terlalu tua melahirkan yaitu di atas 35 tahun. Kemudian T yang ketiga adalah terlalu dekat jarak kelahiran yaitu kurang dari 3 tahun, dan yang keempat adalah terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 tahun. Nah, jadi hal-hal ini yang sebetulnya harapannya dengan resiko angka kematian ibu ini dan faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan, dengan pemakaian kontrasepsi nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa membantu menurunkan angka kematian ibu. Langsung aja ya untuk slide yang pertama kita mulai dari pengertian tentang KBPK ya. Langsung saja saya sebut KBPK ya. KBPK di sini adalah pelayanan KB yang diberikan setelah penanganan keguguran saat di fasilitas kesehatan atau 14 hari pasca keguguran. Kemudian penggerakan KBPK di sini sebetulnya ada 3 macam nih. Yang pertama mulai dari KIE ya. Komunikasi, informasi, dan edukasi, tetapi untuk saat ini kita nggak akan bahas terlalu detail, tapi yang akan kita bahas lebih lengkap adalah tentang konseling ya dan penapisannya gitu ya. Langsung kita masuk ke konseling ya. Jadi keberhasilan suatu KBPK itu juga salah satunya nanti bermula dari konselingnya nih tepat atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama adalah untuk penelitian konseling sendiri. Konseling merupakan proses pertukaran informasi dan interaksi positif tentang KB di mana dilakukan antara calon peserta KB dan petugas untuk membantu calon peserta KB mengenali kebutuhan ber-KB-nya serta memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi gitu ya. Dan konseling KBPK ini biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan yang memberikan penanganan keguguran nih, biasanya sekalian ya langsung ya. Kemudian untuk konseling KBPK yang memang membutuhkan pendekatan khusus atau waktu yang lebih lama untuk konseling biasanya buat ibu yang menghadapi resiko ganda terhadap kehamilan. Misalnya dengan kehamilan itu sendiri justru bisa mengancam jiwa ibu ya. Kemudian tentang aborsi yang diinduksi, misalnya memang aborsi karena sengaja atau dipaksa untuk dilakukan induksi ya, dilakukan aborsi juga. Jadi ini juga nanti membutuhkan perhatian khusus pastinya. Kemudian ada juga lagi kasus perkosaan ataupun incest gitu ya. Ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian konseling PK ini sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan keguguran gitu ya. Jadi sebisa mungkin setelah pasca keguguran dilakukan konseling untuk KBPK-nya. Oke, kemudian untuk pasca keguguran ini karena lebih sedikit ya terpapar dengan layanan kesehatan dibandingkan dengan pasca persalinan ya atau PNC, sehingga harusnya kesempatan ini digunakan dengan baik ya selama di fasilitas kesehatan untuk memberikan konseling KBPK ataupun dengan karena jarak tempuh fasilitas kesehatan dengan rumah peserta KB yang mungkin agak jauh atau bahkan jauh, sehingga ini juga kesempatan ini jangan disia-siakan ya untuk memberikan konseling. Kemudian jika ibu tidak ingin memiliki anak dalam waktu dekat, nah ini harus dilakukan motivasi klien untuk menggunakan KB agar menghindari dari keguguran yang berulang. Kemudian ini perlu diperhatikan nih ya bahasa dalam konseling ya, kita juga harus mempunyai empati terhadap ibu karena penerimaan ibu pasca keguguran terhadap kondisi fisiknya sendiri itu bisa menyinggung klien ya. Jadi nanti kita juga perlu nih perhatikan tata cara konseling, bagaimana cara kita menggunakan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal gitu ya.
Oke, selanjutnya setelah dilakukan konseling, pastinya kita harus melakukan penapisan medis. Nah, penapisan medis di sini merupakan upaya melakukan kajian tentang kondisi kesehatan oleh provider kesehatan kepada klien pasca keguguran yang akan dilayani pelayanan KBPK. Nah, di sini penapisan medis juga dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah calon klien sudah mantap nih memilih KB apa nih yang tepat untuk KBPK-nya gitu ya. Jadi tenaga kesehatan yang memberikan pilihannya, kemudian yang memutuskan adalah kliennya gitu ya. Kemudian apabila penapisan telah dilakukan dan calon peserta KB layak secara medis untuk diberikan pelayanan kontrasepsi, dan ini khususnya dengan MKJP ya. Nah, ini calon peserta KB harus menandatangani lembar persetujuan tindakan atau yang disebut informed consent gitu ya. Oke, kemudian setelah penapisan tadi kita mengarah ke jenis-jenis kontrasepsi apa sih biasanya yang bisa digunakan pada KBPK ini ya, karena sebetulnya pemilihan untuk kontrasepsi PK ini harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhan reproduksinya. Kemudian jenis pilihan kontrasepsinya ada jangka pendek, ada yang jangka panjang gitu ya. Tetapi di sini yang akan lebih dibahas adalah untuk jangka pendeknya, yaitu suntikan, pil, dan kondom gitu ya. Jadi metode KBPK ini juga bisa diberikan kalau klien telah layak melalui penapisan medis gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke jenis kontrasepsi jangka pendeknya ya. Yang pertama untuk suntik nih ya. Nah, suntik ini sendiri sebetulnya... Nah, untuk suntik ini adalah metode KB jangka pendek di mana memang bersifat hormonal, di mana suntik KB ini sebetulnya ada beberapa jenis ya, ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah suntik KB progestin ya, 3 bulanan. Itu kalau untuk diberikan untuk ibu menyusui ini bisa ya, karena tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian ada suntik KB kombinasi 1 bulan ya, yang mengandung hormon progesteron dan estrogen, tetapi ini tidak boleh digunakan kepada ibu menyusui karena bisa mengganggu produksi ASI ya. Ini secara ringkas penjelasan untuk suntik KB ya. Oke, kemudian kita masuk ke pil ya. Pil di sini juga sebetulnya sama ya, dia bersifat hormonal, adalah metode kontrasepsi jangka pendek, di mana pil KB ini juga ada 2 jenis. Yang pertama adalah pil KB progestin, mini pil ya, dan pil KB kombinasi ya. Tadi sama halnya, yang mengandung progestin itu bisa diberikan untuk ibu yang menyusui, sedangkan pil KB kombinasi tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui gitu ya. Oke, kemudian sekarang masuk ke kondom ya. Oke, kondom ini juga sebetulnya adalah metode kontrasepsi jangka pendek, di mana kondom merupakan pilihan metode kontrasepsi barier. Maksudnya barier di sini adalah suatu metode kontrasepsi di mana untuk menghalangi sperma untuk masuk ke dalam rahim gitu ya. Itu yang dimaksud dengan metode kontrasepsi barier. Kemudian kondom ini digunakan pada pria ya. Dan kondom ini bisa sangat efektif dan sangat baik bila digunakan dengan benar sebagai alat kontrasepsi gitu. Kemudian untuk pilihan KB pasca keguguran di sini, karena memang kesuburan akan segera kembali dalam kurun waktu 7 hingga 14 hari setelah keguguran, sehingga sangat penting banget nih ya memastikan ibu pasca keguguran terlindung dari kehamilan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga harapannya ibu sudah ready dulu nih, siap dulu nih ya.
Kemudian penggunaan kontrasepsi pasca keguguran dilakukan selama tidak mengakibatkan resiko khusus setelah penanganan komplikasi keguguran gitu ya. Kemudian untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi di kemudian hari, bagi ibu yang mengalami keguguran diupayakan untuk menunda kehamilan berikutnya dalam kurun waktu minimal 6 bulan ke depan. Ini yang perlu di underline ya, 6 bulan ke depan ya, karena di masyarakat masih juga muncul ya pernyataan-pernyataan atau persepsi-persepsi tentang bisa nih segera keguguran langsung mungkin segera merencanakan kehamilan langsung hamil lagi lah. Ini kasihan ya ibunya ya, karena memang rahim ini sedang mengalami proses pemulihan gitu ya, sehingga butuh waktu siap untuk hamil lagi itu minimal 6 bulan ke depan gitu ya. Oke, kemudian pilihan kontrasepsi untuk pelayanan KB pasca keguguran sebetulnya bisa macam-macam ya, tadi yang sudah disebutkan ya, dengan metode yang memang saya bahasnya adalah yang jangka pendek ya, tadi ada suntik, pil, kondom, itu memang bisa segera dilakukan, diberikan setelah keguguran ya, bisa langsung ya. Kemudian apabila memang memilih nanti dengan MKJP ya, MOW atau AKDR, metode operatif wanita ataupun alat kontrasepsi dalam rahim itu dapat segera diberikan, namun harus dipastikan sebelumnya bahwa tidak ada komplikasi pasca keguguran. Nah, kemudian penggunaan kondom ya sangat dianjurkan apabila ada resiko penularan infeksi menular seksual atau HIV. Di sini juga sangat efektif loh untuk perlindungan ganda apabila digunakan bersama metode kontrasepsi lain yang efektif. Jadi nggak hanya kondom aja, mungkin kondom digabungkan dengan suntik atau digabungkan dengan pil itu juga bisa efektif gitu ya. Kemudian metode kontrasepsi alami tidak dianjurkan ya hingga siklus menstruasi telah kembali ya. Jadi yang dianjurkan tadi ya minimal dengan jangka pendek gitu ya. Oke, ini mungkin kesimpulan untuk kuliah daring pada pagi hari ini. Yang saya mulai lagi ya. Yang pertama tentang definisi ya. Jadi definisi KB pasca keguguran. Pelayanan KB yang diberikan segera pada ibu pasca keguguran sampai dengan 14 hari setelahnya. Kemudian kapan dilakukan nih gitu ya. Segera setelah pengelolaan keguguran hingga 14 hari pasca keguguran dengan memastikan komplikasi telah teratasi. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul soalnya ya. Kemudian di mana dilakukan KB pasca keguguran? Ya pastinya di fasilitas kesehatan ya. Semua metode tergantung kebutuhan dari seorang ibu ya. Dan kenapa dilakukan KB pasca keguguran ini? Karena yang pertama nih, poin penting yang harus dicatat adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Yang kedua yaitu memberikan kondisi rahim yang optimal apabila hamil di kemudian hari agar kondisi ibu atau janin dapat optimal ya. Jadi akhirnya ibu bahagia, ibu senang, ibu happy, persiapan hamil selanjutnya juga lebih nyaman gitu ya. Kemudian siapa yang bisa melakukan KB pasca keguguran? Yaitu adalah tenaga kesehatan yang terlatih. Kemudian saran yang diberikan apa nih? Nah, pastinya kalau untuk ibu yang mengalami keguguran ini, yaitu menunggu 6 bulan setelahnya untuk hamil kemudian. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya untuk KB pasca keguguran. Semoga kuliah daring pada pagi hari ini bisa memberikan penjelasan yang lebih detail untuk pelayanan keluarga berencana pasca keguguran. Oke, nantinya pastinya teman-teman harus menambah lagi informasi yang relevan dengan KB pasca keguguran ini dengan tambahan literatur review dengan jurnal ya, baik nasional maupun internasional sebagai penunjang pembelajaran. Oke, dari saya cukup sekian. Untuk nanti yang ada beberapa pertanyaan bisa langsung aja masuk di kolom komen ya. Nanti di situ akan kita akan diskusi ya, diskusi terkait KB pasca keguguran ini supaya nanti bisa lebih jelas dalam informasi yang saya berikan, ataupun mungkin nanti ada pengalaman-pengalaman dari saudara mungkin ya, atau mungkin dari kakak, atau mungkin teman ya yang mungkin bisa di-sharingkan bersama sehingga nanti kita bisa menyimpulkan informasi yang relevan untuk KB pasca keguguran. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.